Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas ketiga inovasi pendidikan. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif? Nah, jawabannya itu cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dilihat dari strategi pencapaian perubahan sosialnya. Nah, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan agar strategi itu efektif, yaitu yang pertama itu strategi pendidikan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi. Misalnya, dalam kondisi dan situasi jika sasaran perubahannya itu guru belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Nah, yang kedua, strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Nah, yang terakhir itu dilihat dari strategi pendidikan akan kurang efektif jika tidak tersedianya sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan. Selanjutnya yaitu apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi bujukan. Nah, jawabannya itu hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi bujukan dapat dilihat dari perubahan sosial dicapai dengan cara membujuk atau merayu agar sasaran perubahan guru mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Nah, selanjutnya itu ada soal apakah ada hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya. Ada, karena cepat lambatnya penerimaan inovasi oleh masyarakat luas dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri, seperti penyebarluasan kalkulator dan pulging dalam waktu kurang 1-5 tahun sudah merata ke seluruh Amerika Serikat. Terus, apa faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial? Faktor yang ikut menentukan efektivitas program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi, tetapi memilih strategi yang tepat itu bukan pekerjaan yang mudah. Selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir. Karakteristik inovasi dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Menurut Everett M. Rogers, pada tahun 1993, pada halaman 14-16, karakteristik inovasi diantaranya adalah keunggulan relatif dan
Compatible atau compatibility, kemukakan pendapat Anda mengenai perbedaan kedua karakteristik tersebut. Nah, perbedaan dari keuntungan relatif dan kompatibel ini yaitu, sedangkan keuntungan relatif itu dilihat dari sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Sedangkan kompatibel itu dilihat dari tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai atau pengalaman lalu dan kebutuhan dari penerima. Nah, kalau keuntungan relatif itu tingkat keuntungannya atau pemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau mungkin dari faktor status sosial atau gengsi, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Nah, makin menguntungkan bagi penerima, makin cepat tersebut inovasinya. Sedangkan compatibility itu inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Misalnya, penyebaran luasan penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat yang keyakinan agamanya melarang penggunaan alat tersebut, maka tentu saja penyebaran inovasi akan terhambat.